Ya, sebelum kita melakukan judgement secara tendensius, ini kenapa sih susah banget diungkap kasus yang seperti itu dianggap sederhana? Tapi belum tentu pemirsa, karena saya tanyakan kepada Mas Heri, apa jangan-jangan kasus yang tampaknya simpel justru sulit karena satu, ini perbuatan pembunuhan dilakukan oleh sekelompok orang atau kolaboratif, apalagi mereka punya jiwa korsa atau setia kawan, menutupi satu sama lain, menganggap tidak mengenal satu sama lain, apalagi perbuatan 8 tahun yang lalu. Ini bagaimana? Itu memang menurut saya menambah panjang complicatednya perkara ini. Tapi memang titik poinnya begini Mbak Caca, dalam penanganan perkara itu tidak hanya berbicara tentang kecepatan, speedy saja, tapi harus disertai kehati-hatian dan ketelitian. Nah, apakah mungkin itu yang terlewat dalam perkara ini? Kita menunggu hasil dari Polda Jabar. Yang kedua, menanggapi dari kuasa hukum pihak terpidana ya, bahwa ini kan bukan hanya bicara dalam konteks mengenal atau tidak mengenal, atau kapan ditangkap. Tapi yang harus dapat dijelaskan secara tegas adalah apa kaitan orang tersebut dalam perkara ini. Kemudian apakah dia juga disangkakan dalam perkara yang sama. Berarti kan dimasukkan dalam analisa pasal 55 KUHP. Ada delneming atau penyertaan, di mana penyertaan itu ada satu tindak pidana pelakunya lebih dari satu orang dan akan dilihat perannya masing-masing Mbak Caca. Nah, dalam konteks itu dari sekian panjang perjalanan persidangan, itu terungkap nggak di persidangan fakta ya, kita bicara fakta, bukan asumsi lagi, karena semua yang dibangun dalam penyidikan, dakwaan masih asumsi. Presumption of guilt, orang itu bersalah atau tidak. Nah, tentu didasarkan pada minimum 2 alat bukti. Yang di-challenge kan harusnya tadi barang bukti, alat buktinya. Untuk memperkuat mendasarkan apakah benar bahwa orang ini yang harusnya bertanggung jawab atau dia tidak bertanggung jawab. Konsekuensi kalau dia tidak bertanggung jawab, tidak boleh dihukum. Atas nama hukum dia harus dibebaskan. Tapi kalau memang dia yang bertanggung jawab, ya maka proses hukumnya berjalan. Karena asas legalitas mengatakan tidak ada satu orang pun yang melakukan tindak pidana yang lepas dari jeratan hukum. Maka ini harus cover both side melihat konteks ini. Saya khawatirnya kalau kita hanya menekankan pada kenal atau tidak dikenal, kemudian ditangkapnya lebih dahulu. Ini kan yang harus dijelaskan dalam proses pemeriksaan lebih jauh ya. Gitu. Oke, sekarang saya ke Ibu Kartini. Ibu Kartini, setelah anak Ibu ditangkap, apakah sudah bisa bertemu dan berkomunikasi dengan Peggy Setiawan, Bu? Sudah, tadi malam. Oh ya, bagaimana kemudian kabar anak Ibu? Apa yang dia sampaikan ke Ibu? Alhamdulillah, ya alhamdulillah dia sehat. Nah saya nanya, Gi, apa kamu pernah melakukan hal sekeji itu? Apa kamu kenal sama Egy sama Pina? Anak saya jawab, demi Allah, demi Rasulullah, Mak, saya tidak kenal sama yang namanya Egy dan Pina. Terus saya tidak melakukan hal sekeji itu. Anak saya menjawab seperti itu. Terus anak saya lagi berpesan, Mak, jikalau nanti malam Mama pulang, kalau saya tidak ada umur, saya minta maaf. Saya rela dan ikhlas, Mak, jadi tumbal anak orang yang berpangkat. Saya nggak apa-apa mati syahid. Saya nanggung dosa orang yang punya. Saya orang nggak punya, nggak apa-apa. Kalau itu semua tuduhan dijatuhkan kepada saya. Anak saya berpesan begitu. Sampai saya tuh gimana hati seorang ibu, sampai stuck peluk anak saya, sampai nangis saya. Jangan ngomong gitu, Cung. Allah Maha tahu, Allah Maha besar, Allah Maha mendengar apa yang tidak pernah kamu lakukan. Sampai saya memeluk sekencang-kencangnya anak saya waktu saya mau pulang dari Polda ke Cirebon. Saya sakit hatinya mendengar anak saya difitnah segitu kejam. Sedangkan dia adalah tulang punggung keluarga saya dari kecil. Adik-adiknya pun yang perempuan yang bontot sampai nangis, dia nggak mau makan, nggak apa salah AA orang baik, kenapa AA difitnah segitu kejam. Tapi polisi tetap tidak percaya kalau si Peggy lah yang pelaku utamanya. Sedangkan anak saya bersumpah, anak saya tidak pernah melakukan kejahatan seperti itu. Karena anak saya menurut di mata saya baik dan jujur, walaupun anak saya jelek. Udah begitu, Mbak. Oke. Bu, ini kesempatan Ibu untuk menyampaikan kepada pemirsa atau masyarakat ya, karena ada fokus dari masyarakat
melihat dengan ditangkapnya anak ibu bagian dari pelaku kejahatan pembunuhan Vina. Apa yang bisa Ibu duga ya, terduga ya Bu ya, apa yang bisa Ibu sampaikan? Ya, kalau saya boleh ngomong, tunjukkanlah jalan kebenaran bagi anak saya. Sedangkan anak saya juga tidak pernah melakukan kejahatan itu. Teliti dulu sebelum menangkap. Jangan asal tangkap. Anak saya itu tidak salah apa-apa. Anak saya pun kalau ia melakukan kejahatan, toh dia pasti bertanggung jawab. Dia tidak bertanggung jawab karena dia tidak melakukan kejahatan itu. Saya sih doanya semoga anak saya terbebas dari semua fitnah ini dan bisa berkumpul bersama keluarganya kembali. Baik. Sekarang terima kasih Bu Kartini. Sekarang saya ingin ke Ibu Cindy. Bu Cindy, ketika Ibu Cindy mengatakan klien Anda tidak bersalah, tapi ini sudah inkrah, apa yang bisa Ibu sampaikan? Ya, saya cuma minta keajaiban. Mudah-mudahan dengan adanya kasus ini diungkap kembali, diusut kembali, bisa memulihkan kembali nama klien kami dan bisa menemukan titik baru. Sebenarnya siapa sih di balik ini semua? Sebenarnya siapa sih tersangkanya yang tega melakukan pembunuhan keji tersebut? Dan mungkin upaya kami itu pengen mengajukan PK, tapi setelah kami menemukan novum baru, pembuktian yang baru. Itu aja sih, Mbak. Baik. Terakhir juga kepada Pak Beni, ya memang ada prosedur yang harus dilewati aparat kepolisian, masyarakat juga tidak bisa dengan perspektif yang terburu-buru ingin segera ditangkap ya. Tapi juga Kompolnas bagaimana mengawal kasus ini, baik untuk DPO yang sedang dicari, yang sudah ditangkap, dan juga kasus lalu kalau memang tidak bersalah, pemulihan nama ini juga penting Pak Beni. Ya, yang pertama penyidik tentunya belajar dari penanganan sebelumnya ya. Tentunya akan ekstra hati-hati, lebih cermat, kemudian sudah harus siap kalau setiap saat nanti digugat pra peradilan. Artinya diuji apakah proses penyidikannya ketika menetapkan tersangka itu sudah tepat, alat buktinya apa. Ini tentunya sudah dipedomani. Sekali lagi karena ini menjadi sorotan publik. Kemudian yang berikutnya, Polri memang belum mengungkap semua ke publik apa yang sudah didapat, karena sedang berjalan prosesnya. Jadi marilah kita tunggu sama-sama. Soal nanti kemudian via penasihat hukum dalam proses penanganan lanjutan ini ada novum yang ditemukan, tentunya itu bisa menjadi dasar untuk mengajukan PK. Dan ketika PK putusannya nanti berbeda, tentunya sekaligus minta untuk namanya direhabilitasi. Menurut kami begitu. Baik. Terima kasih Pak Beni Mamoto, terima kasih Mbak Cindy, terima kasih Bu Kartini, Bu Sugianti, dan juga Mas Heri. Kita tunggu bagaimana aparat kepolisian bergerak cepat dan pastinya tepat, sehingga kemudian jangan ada dugaan salah tangkap yang dialamatkan untuk kasus ini.